Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah online. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat, penyertaan, anugerah, cipta kasih yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami pada saat ini melalui firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga melalui firman-Mu iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengerti kehendak-Mu dan kami hidup di dalamnya. Tuhan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah suasana masih tahun baru Imlek. Dan saya rindu kita hari ini berbicara berkaitan dengan hal-hal yang dekat dengan Imlek. Saya berikan tema Alkitab, Sio, dan keberuntungan. Sebelum kita membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa berita yang tentunya menarik perhatian kita. Ada berita mengatakan 5 sio di tahun 2021 yang paling beruntung. Apakah sio kamu salah satunya? Berita ini tentunya menggelitik hati kita untuk kita membaca apakah sio kita termasuk yang beruntung itu tadi. Berita lain lagi mengatakan seperti ini. 4 sio yang paling hoki di tahun kerbau logam 2021. Kamu termasuk? Tanda tanya. Saudara, berita-berita ini tentu menarik kita untuk kita bisa membacanya. Dan kalau sampai ternyata sio kita masuk yang hoki, wah tentunya kita senang. Sebaliknya, kalau sio kita tidak masuk yang hoki, ya tentunya kita menjadi lemas. Saudara, setelah kita memperhatikan dua berita ini, tentunya timbul pertanyaan, apakah keberuntungan kita itu ditentukan oleh sio? Sebelum kita membahas bagian ini berdasarkan Alkitab, kita perlu tahu dulu definisi untung itu apa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, untung itu sesuatu, keadaan yang telah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bagi perjalanan hidup seseorang, yaitu berkaitan dengan nasib. Nasib yang bagaimana itu? Nasib yang mujur, nasib yang bahagia, laba yang diperoleh dalam perdagangan dan sebagainya. Berkaitan dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat, berfaedah. Ini adalah definisi untung berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, keuntungan kita ini apakah ditentukan oleh sio? Seperti yang disampaikan oleh berita-berita itu. Nah, kita perlu tahu sio itu apa. Sio adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Astrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, planet, bintang, dan bulan, yang diyakini bahwa posisi benda-benda langit ini mempengaruhi kehidupan manusia dan peristiwa masa depan. Oleh sebab itu, para astrolog berusaha meramalkan sebuah kejadian berdasarkan posisi benda-benda langit ini tadi, menurut legenda Tionghoa, bukan metode ilmiah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, inilah pengertian dari sio itu. Tentunya Saudara, semua kita tentunya kita tahu, oh aku ini masuk sio apa, oh aku ini masuk sio apa. Karena informasi di dunia sekarang ini sudah sangat jelas. Kita lahir tahun berapa, masuk sio berapa, apa, Saudara kita tentunya sudah tahu. Nah, Saudara, apakah memang keberuntungan kita ini ditentukan oleh sio?
atau posisi benda-benda langit. Nah, kita akan lihat itu berdasarkan Alkitab. Apa kata Alkitab tentang benda-benda di langit? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dengan jelas, kitab Kejadian menjelaskan kepada kita bahwa benda-benda langit itu Tuhan ciptakan sebagai tanda untuk menunjukkan masa dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur 104 ayat 19, di situ dikatakan, Engkau, Tuhan, telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa benda-benda di langit itu Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan sebagai tanda bagi kita untuk menjadi penentu masa dan waktu. Ketika posisi benda-benda langit pada posisi tertentu, oh ini masanya untuk menanam. Kita tahu, saudara, dari posisi-posisi benda di langit. Dari posisi-posisi benda di langit kita tahu, oh ini sekarang pagi, ini sekarang siang, ini malam, ini sebagai penentu waktu, saudara. Benda-benda di langit ini. Ini kita bisa pelajari yang pertama berkaitan dengan penentu masa dan waktu. Namun beberapa orang berusaha untuk mengkaitkan benda-benda di langit ini dengan peristiwa masa depan, dengan peristiwa nasib, dengan peristiwa kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia di masa datang. Dan Tuhan menegur ini. Kita bisa tahu itu dari perkataan Nabi Yesaya. Karena nampaknya pada waktu itu bangsa Israel juga percaya bahwa benda-benda di langit bukan hanya sebagai penentu masa dan waktu, tetapi juga meyakini sebagai penentu nasib mereka, keberuntungan mereka. Nah, kita bisa lihat itu di dalam kitab Yesaya 47 ayat 13 sampai 14. Di situ jelas Tuhan berkata, engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Jadi ada orang-orang tertentu, orang Israel yang meyakini bahwa posisi benda-benda di langit ini bisa meramalkan peristiwa ke depan. Dan Tuhan menegur orang Israel melalui Nabi Yesaya, saudara. Dan pada ayat 14, Tuhan menyatakan kepada mereka bagaimana nasib orang-orang yang percaya bahwa benda-benda di langit itu adalah penentu keberuntungan nasib mereka di depan. Nasib mereka seperti ini, kata firman Tuhan. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menentang semua ramalan-ramalan berkaitan dengan posisi benda-benda di langit. Dari nats ini, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya benda-benda di langit bukan sebagai penentu nasib, bukan sebagai penentu keberuntungan kita di depan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca berita tentang shio, oh aku ini termasuk beruntung berdasarkan shio itu. Saudara, jangan percaya. Dan kalau engkau tidak masuk shio yang beruntung tahun ini, jangan percaya juga. Karena memang Alkitab jelas mengatakan bahwa nasib kita, keberuntungan kita, itu tidak ditentukan oleh shio. Kalau begitu, jika keberuntungan kita tidak ditentukan oleh shio atau posisi benda langit, apa kata Alkitab tentang penentu nasib atau keberuntungan kita ini? Saudara, kalau baca di dalam Amsal 19 ayat 21, di situ dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kedaulatan. Manusia merencanakan banyak di dalam hatinya untuk tahun 2021 ini. Ke depan ini, aku akan begini, aku akan begitu. Tetapi jika Tuhan tidak berkenan, maka semua yang direncanakan manusia itu tidak akan terlaksana. Mungkin shio kamu mengatakan kamu beruntung. Mungkin shio kamu mengatakan kamu itu sial tahun kerbau ini. Namun jika Tuhan berkata kepadamu lain, kamu yang dikatakan shio beruntung. Tapi kalau Tuhan berkata lain tentang kamu, maka jadinya akan lain. Jika shio kamu mengatakan kamu tidak beruntung, tapi jika Tuhan mengatakan tentang kamu tetap beruntung, kamu tetap beruntung. Jadi hidup kita itu bukan berdasarkan shio, tetapi ada di dalam kemahakuasaan, di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dari jelas di sini, kita tidak tahu akan masa depan kita. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, baik hari mujur maupun hari malang. Jadi saudara, dari sini kita bisa belajar. Penentu nasib, penentu keberuntungan kita itu adalah Tuhan. Bukan shio, bukan benda-benda di langit, tapi Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa kata Alkitab tentang nasib dan keberuntungan? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu untuk kita pahami, yang pertama, bahwa setiap manusia itu pasti alami nasib mujur dan nasib malang. Tidak ada orang itu nasibnya itu malang terus, itu tidak ada. Dan tidak ada orang nasibnya itu mujur terus mujur. Tidak ada. Tuhan sudah mendesain nasib malang dan nasib mujur itu untuk dialami oleh setiap manusia. Coba perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Lagi, aku, kata pengkhotbah, melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, ini jelas berbicara kepada kita. Orang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang cerdik, orang yang cepat, orang yang kuat, itu selalu mujur. Itu konsep manusia. Tetapi Alkitab berkata jelas, tidak selamanya mujur itu dialami oleh orang-orang seperti itu. Orang yang tidak cepat, orang yang lemah, orang yang tidak cerdas, orang yang tidak cerdik, itu juga mengalami nasib mujur, saudara. Dan juga mengalami nasib malang. Sebaliknya mereka juga orang yang kuat, cepat, cerdas, cerdik. Tidak hanya mujur, mereka juga mengalami nasib yang malang. Jadi semua kita manusia itu
mengalami nasib malang dan nasib mujur pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah itulah penentu nasib kita. Allah itulah penentu keberuntungan kita. Pada ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjelap pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Semuanya ada di dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Sekali lagi perlu kita sadari bahwa tiap manusia tanpa terkecuali akan mengalami nasib malang dan nasib mujur. Yang kedua, yang perlu kita pahami, nasib mujur atau nasib malang yang terjadi jika orang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Kita bisa baca itu di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu pasti ada. Tapi saudara, karena berkat Tuhan tidak mengalami panas terik. Karena anugerah Tuhan, maka daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering itu pasti ada. Musim kemarau itu pasti ada. Tetapi karena dia terletak di pinggir, di tepi dari air, sehingga dia tetap mendapatkan suplainya. Walaupun musim itu musim kering. Tahun yang dia lalui adalah tahun masa kemarau. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dari nats ini kita bisa belajar, entah nasib kita ini mujur atau nasib kita ini sedang malang, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan jika kita itu mengandalkan Tuhan. Inilah yang saya katakan, saudara, disebut dengan keberuntungan. Entah engkau sedang menghadapi nasib malang atau mujur, jika engkau bersama Tuhan, jika engkau mengandalkan Tuhan, jika engkau dekat sama Tuhan, jika engkau percaya penuh kepada Tuhan, maka engkau adalah orang yang beruntung. Saudara, ini dipahami oleh Raja Daud. Sehingga di dalam salah satu mazmurnya, Raja Daud berkata, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku ini malang, berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Daud. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku lagi malang nih. Aku lagi malang nih. Karena engkau Tuhan beserta dengan aku. Aku ini tidak takut bahaya. Wow. Saudara, keberuntungan kita itu ditentukan oleh Tuhan. Keberuntungan dengan kita itu karena persekutuan kita dekat dengan Tuhan. Mungkin saja saudara engkau sedang mengalami nasib yang mujur. Tetapi jika engkau tidak dekat dengan Tuhan, engkau tidak bergantung kepada Tuhan, engkau tidak berserah kepada Tuhan, nasib mujur yang engkau alami itu bisa menjadi malapetaka. Bisa menjadi sesuatu yang bencana di dalam hidupmu. Sebaliknya saudara, orang yang mengalami nasib malang seperti yang dialami oleh Daud ini, karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia bersekutu dengan Tuhan, nasib malangnya itu menjadi sebuah keberuntungan bagi dia. Karena memang Tuhan beserta dengan Daud. Karena memang Tuhan beserta dengan kita melewati segala nasib. Kita menghadapi nasib mujur kita dengan beruntung.
Kita menghadapi nasib malang kita juga dengan beruntung. Ini loh luar biasanya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas 6 ayat 21 sampai 23. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Kamu lagi malang nih. Kamu lapar nih. Karena kamu akan dipuaskan. Kamu tetap beruntung. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Kamu lagi menangis nih. Karena sesuatu hal, karena sebuah peristiwa. Karena kamu akan tertawa. Walaupun kamu sedang menghadapi sesuatu yang malang, tapi kamu tetap beruntung, kata Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, kamu malang nih. Karena membela nama Yesus, karena nama Yesus orang membenci kamu, kamu menghadapi kemalangan. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, betapa malangnya dirimu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu itu orang yang beruntung. Bersukacitalah, beruntunglah kamu pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut dengan tahun di depan kita, apa yang akan menimpa kita. Entah itu nasib malang, entah itu nasib mujur di depan kita, jika Tuhan beserta dengan kita, seperti Daud berkata, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Itulah yang menjaga aku. Saudara, sama. Kita melewati tahun 2021 ini, atau dalam kalender Tionghoa kita kenalnya dengan tahun kerbau, bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap beruntung. Jangan sampai saudara, nasib kita ini mujur di tahun kerbau ini, tapi karena kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak menjadi beruntung. Justru nasib mujur yang kita dapatkan menjadi sebuah malapetaka, sebuah bencana bagi kehidupan kita. Saudara, kita bisa banyak itu saksikan. Orang yang nampaknya mujur, orang yang nampaknya hoki, karena tidak dekat dengan Tuhan. Justru kemujuran dan hokinya itu menjadi jerat bagi dia, menjadi sebuah malapetaka yang besar bagi hidupnya. Sebaliknya, justru kita banyak melihat orang-orang yang nampaknya mengalami nasib yang malang, tetapi karena dekat dengan Tuhan, karena persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, sehingga hidupnya itu diberkati, sehingga dia mengalami keberuntungan karena hubungannya dengan Tuhan itu dekat. Jadi saudara, kita tidak perlu takut dengan nasib di depan kita, karena kita tetap beruntung bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dalam segala nasib kita disebut beruntung? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah membuat segala nasib terjadi pada diri kita untuk kebaikan kita. Nah, saudara, oleh sebab itu kita ini disebut orang di dalam Tuhan. Kita ini adalah orang yang beruntung. Sekali lagi, keberuntungan kita itu tidak ditentukan oleh sio, tidak ditentukan oleh benda-benda di langit, tetapi oleh Tuhan. Oleh kedekatan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita ini menjadi beruntung. Allah merangkai segala nasib kita ini, baik nasib malang maupun nasib mujur, semuanya untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya kita ini beruntung di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan?
Bagaimana caranya kita ini dekat dengan Tuhan? Sehingga apapun nasib kita di tahun kerbau ini, kita tetap beruntung. Entah itu nasib malang, entah itu nasib mujur, kita ini tetap beruntung. Semuanya untuk kebaikan kita. Allah rangkai semuanya untuk kebaikan kita. Bagaimana caranya? Di dalam Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang beruntung di dalam segala nasib kita. Pikirkan firman Tuhan siang dan malam dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita tetap beruntung di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tetap berhasil dan beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikirkan firman Tuhan. Pada tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya untuk mengalami sebuah sakit yang begitu sangat berat bagi saya secara pribadi. Karena itu membuat berat badan saya turun kurang lebih hampir 20 kilo, saudara. Itu dalam tempo sekitar 3-4 bulan. 20 kilo sekarang saya kurang lebih sudah naik sampai 7 kilo sekarang. Puji Tuhan karena memang Tuhan sudah sembuhkan saya, Tuhan sudah pulihkan saya. Saudara, ketika saya menghadapi sakit karena masalah di pencernaan saya ini, itu sangat berat sekali bagi saya untuk melewati hari demi hari, waktu demi waktu. Dan saya katakan saya sudah kehilangan harapan, saya sudah kehilangan iman, saya sudah kehilangan Tuhan, saya sudah kehilangan semuanya, saudara. Namun sungguh, di tengah-tengah saya kehilangan semuanya, ada satu ayat yang terus saya pegang. Dan ayat itu terus saya pikirkan. Itu yang membuat saya itu beruntung di tengah-tengah nasib malang. Nasib malang yang Tuhan izinkan menimpa saya. Ayatnya ada di sini, saudara. Mazmur 41 ayat 2-4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, firman Tuhan ini saya pegang terus. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Waktu saya tidak berdaya, saudara. Waktu saya badan saya ini lemah. Berat badan saya ini terus turun. Saya tidak punya tenaga. Untuk bicara saja saya sudah sangat berat untuk bicara. Saudara, saya hanya berkata di dalam hati saya, Tuhan ada bersama saya. Dia duduk di samping saya. Dia menemani saya. Dia mendampingi saya. Dan sungguh saudara, Tuhan menolong saya melewati lembah kekelaman itu. Sampai sekarang saya bisa pulih. Dan berat badan saya sudah naik. Sekarang 7 kilo lebih. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan tahun lalu saya mengalami nasib malang. Sakit penyakit, beban sakit ini. Namun saya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia bersama dengan saya. Dia mendampingi saya. Dia menguatkan saya. Walaupun saya sudah kehilangan semua. Saya juga sudah sebetulnya, Tuhan di mana engkau? Karena saya berseru seolah-olah Tuhan itu tidak ada, saudara. Namun ini yang saya pegang firman. Dia mendampingi saya. Dia ada di samping saya. Saudara, inilah yang membuat
nasib malang saya membuat diri saya menjadi beruntung. Saudara, firman Tuhan kita renungkan. Dan firman Tuhan itu kita lakukan di dalam hidup kita. Dan jika Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan untuk menghadapi beban ekonomi, yang kita lakukan juga adalah merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, engkau sedang menghadapi beban ekonomi. Renungkan firman Tuhan ini pagi, siang, dan malam. Lihat burung-burung itu. Tuhan itu kasih makan. Firman Tuhan jelas berkata, kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Kalau Tuhan saja burung-burung kasih makan, kita Tuhan kasih makan. Saudara, apabila Tuhan izinkan engkau menghadapi beban pekerjaan yang membuat engkau menjadi lemah lesu karena situasi kondisi, mungkin berkaitan dengan relasi dengan atasan, mungkin berkaitan dengan relasi dengan rekan kerja, mungkin berkaitan dengan relasi dengan bawahan. Saudara, itu membuat engkau menjadi letih dan capek. Saudara, ingat firman Tuhan ini. Kolose pasal 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara, pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin atasan kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin bawahan kita tidak bisa memberikan apresiasi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita kerjakan, saudara. Tapi ingat kata firman Tuhan, Tuhan itu yang kasih upah. Satu hari pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan ini akan dibalas kepada kita secara berkelimpahan. Karena Tuhan itu yang menentukan berkat. Karena Tuhan itulah yang menentukan nasib dan keberuntungan itu kepada kita, saudara. Jika engkau ada beban berkaitan dengan pekerjaan, renungkan firman Tuhan ini pagi, siang, dan malam. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Aku memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita kerjakan pekerjaan kita walaupun nampaknya untuk perusahaan, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga memang betul, manfaatnya nampaknya untuk perusahaan begitu sangat maksimal, sedangkan apresiasi dari perusahaan kepada kita nampaknya tidak sebanding. Tapi ingat, Alkitab berkata, Tuhan itu yang menentukan bagian upahnya bagi kita. Satu hari Tuhanlah yang akan mempromosikan kita. Satu hari Tuhanlah yang akan mengangkat hidup kita. Satu hari Tuhanlah yang akan memberikan upah kepada kita sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan dalam pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau ada beban pekerjaan, pikirkan ini. Firman Tuhan ini pagi, siang, dan malam. Sehingga nasib apapun yang engkau hadapi, sesuai firman Tuhan berkata, engkau tetap beruntung. Karena Allah merangkai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dan jika Tuhan izinkan engkau mengalami beban di dalam keluarga, renungkan Kolose pasal 3 ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita belajar. Ketika kita melihat suami kita merasa begini, suami begitu, suami wow. Tapi kita harus ingat, kita harus belajar untuk tunduk. Saudara, Tuhan yang akan mengatur suami kita, sehingga suami kita mungkin di dalam kesalahannya, kekeliruannya, akan bisa menyadarinya
karena pekerjaan Roh Kudus. Yang penting bagian kita sebagai istri apa? Tunduk dulu. Walaupun itu berat. Mungkin dalam situasi-situasi yang engkau hadapi. Dan ingat kemudian ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ingat saudara, kalau engkau gampang emosi karena ada masalah pekerjaan sehingga engkau datang ke rumah, kau juga jadi emosi terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu. Ingat ayat ini, kasih istrimu. Mungkin juga istrimu melakukan kesalahan, kasih istrimu. Jangan berlaku kasar. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang kasar kepada pasangan kita, kita ingat ayat ini, kita mengurungkannya, kita membatalkannya. Saudara, renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita sebagai orang muda pengen melakukan itu, pengen melakukan ini, tapi orang tua ingin memproteksi kita, ingin melindungi kita, dan kita tidak cocok dengan proteksi perlindungan yang mereka berikan kepada kita, sehingga kita pengen memberontak. Tapi ingat firman Tuhan, taati orang tuamu. Apapun yang terjadi, taati orang tuamu. Hai orang-orang muda, tidak selamanya engkau ada pada posisi seperti ini terus. Satu hari, ketika waktu Tuhan, engkau bisa berekspresi secara bebas. Pada waktunya nanti. Mungkin hari ini engkau memang belum bisa berekspresi. Tahan dulu. Tunduk kepada aturan orang tuamu. Tunduk kepada kedua orang tuamu. Karena waktunya nanti kamu bisa berekspresi secara bebas. Sesuai dengan keinginan. Yang muda-muda belajar taati orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita sebagai seorang ayah memiliki kekuatan otoritas. Kita bisa melakukan apapun juga. Tapi ingat firman Tuhan, jangan abuse anakmu. Jangan sakiti hati mereka. Jangan menggunakan kekuatanmu, otoritasmu dengan sewenang-wenang. Kasih anak-anakmu. Jangan sakiti, perhatikan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, jika Tuhan izinkan ada beban di dalam keluarga kita masing-masing, ingat firman Tuhan kita renungkan pagi, siang, dan malam. Sehingga apapun nasib yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita tetap disebut sebagai orang yang beruntung. Dan beberapa orang juga mungkin memasuki tahun yang baru ini berhadapan dengan dosa-dosa di masa lalu yang begitu sangat berat. Dan dia sulit untuk bisa mengampuninya, dia sulit untuk bisa melepaskan diri dari kesalahan di masa lalu yang begitu sangat berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat firman Tuhan, renungkan itu terus. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara, Yesus telah menanggung dosa kita. Yesus telah memikul segala kesalahan. Renungkan firman Tuhan ini. Renungkan. Dan Yesus sedang melepaskan kita dari dosa-dosa itu, supaya kita hidup untuk kebenaran. Tanamkan, aku hidup untuk kebenaran. Aku hidup untuk kebenaran. Aku hidup bukan untuk dosa. Aku hidup bukan untuk kemarahan. Aku hidup bukan untuk kedengkian. Aku hidup bukan untuk caci maki. Aku hidup untuk kebenaran. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini kita renungkan pagi, siang, dan malam. Dan saya yakin, saudara, apapun nasib yang Tuhan izinkan terjadi kepada dirimu, engkau tetap adalah orang yang beruntung. Karena bersama dengan Tuhan, Allah merangkai semua nasib yang engkau alami untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Sebagai ayat penutup, saya mengajak kita untuk
membaca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Jika kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan itu, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi perilaku hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mungkin engkau bukan masuk dari golongan sio orang yang beruntung pada tahun ini, tetapi karena engkau dekat dengan Tuhan, apa saja yang engkau lakukan berhasil. Apa saja yang engkau perbuat berhasil. Bagaimanapun juga nasib yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu pada tahun ini, apa saja nasib yang kau alami, engkau tetap beruntung bersama Tuhan, engkau tetap berhasil. Apa saja yang kau kerjakan tetap berhasil. Wow, ini janji Tuhan bagi kita untuk tahun baru ini. Mari kita mensyukuri kepada Tuhan, karena walaupun kita orang berdosa, Tuhan membuat hidup kita ini beruntung di dalam Yesus Kristus. Tuhan membuat apa yang kita lakukan ini berhasil di dalam Yesus Kristus. Jadi kita jangan khawatir dengan ramalan-ramalan dunia ini, ramalan-ramalan berkaitan dengan sio, benda-benda di langit. Karena kita diramal apapun juga, kita tetap beruntung dan kita tetap berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Kami memasuki tahun yang baru, tahun Imlek ini, tahun Kerbau, dan kami bersuka cita apapun juga nasib yang akan menimpa kami. Bersama dengan Engkau, kami beruntung. Bersama dengan Engkau, kami berhasil. Apapun juga yang kami kerjakan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan akan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.